Masih bersama si Box TV ya guys, kita lanjutkan serial baru kita ya. Setelah kejadian semalam, Stephen mencoba untuk berangkat ke tempat kerja. Ia segera menjumpai GB si petugas keamanan. Stephen mengatakan pada GB mungkin ia bisa membantu memberikan keterangan akan kejadian di toilet itu. Akhirnya GB pun mengajak Stephen untuk melihat rekaman video di ruang kontrol. Sampai di sana GB mulai menyalakan CCTV bersama Stephen. Dalam CCTV itu terlihat Stephen duduk bersandar pada salah satu pajangan di museum. Lalu nampak Stephen berlari ke arah toilet. Stephen mencoba menjelaskan pada GB bahwa ia saat itu sedang dikejar seekor binatang. Stephen mengatakan bahwa binatang itu lebih mirip dengan seekor anjing iblis. Kemudian GB menyimpulkan binatang itu adalah jakal Mesir. Stephen meminta GB untuk mempercepat rekaman pada saat ia keluar dari toilet. Terlihat jelas Stephen keluar dari toilet seorang diri. Lalu ia menetap sebentar ke arah CCTV lalu berjalan seolah-olah tak terjadi sesuatu. Akhirnya dari rekaman itu Stephen dipanggil oleh pihak manajemen kantor museum. Kali ini pihak museum tak menggugat atas kerusakan yang disangkakan pada Stephen. Mereka memutuskan untuk memberhentikan Stephen dan menganjurkan agar memeriksakan kesehatan mentalnya. Stephen mengungkapkan keluh kesahnya pada patung emas. Ternyata patung itu adalah orang yang mencari nafkah dengan membisu seperti patung. Di depan orang-orangan patung itu, Stephen mengatakan akan mencoba menelusuri kunci ia temukan di apartemennya. Stephen mulai mencari kantor yang menyediakan jasa loker penyimpanan. Suatu ketika, ia melihat sebuah kantor yang berlogo seperti apa yang terlihat kuncinya. Dan ini merupakan kantor cabang kelima yang didatangi Stephen. Kebetulan seorang petugas yang melayani di situ mengatakan mengenali wajah Stephen. Ia lalu membawa Stephen ke loker penyimpanan barangnya di nomor 43. Setelah membuka pintu loker itu, si penjaga lalu meninggalkan Stephen sendirian. Stephen pun memasuki loker itu yang merupakan sebuah kamar. Stephen melihat sebuah tas yang tergeletak di atas meja. Ia berusaha membuka dan melihat isi dalam tas itu. Stephen agak kaget karena ia menemukan pistol, ada juga yang dalam jumlah yang tak sedikit, serta sebuah paspor. Paspor itu atas nama Mark Spector, seorang berwarga negara Amerika. Dan lebih terkejut lagi, Stephen menemukan skrap di dalam tas itu. Ia kemudian mengambil skrap itu dan menekan tombol kecil di kedua sisinya. Skrap itu mengeluarkan sayap kecil. Pada tutup atasnya naik dan mengambang di udara. Tiba-tiba terdengar suara Mark dari dinding kaca di ruangan itu. Dari balik cermin itu Mark menampakkan diri dan mengatakan bahwa ia adalah avatar dari Khonsu. Khonsu adalah dewa bulan yang membela orang-orang yang tertindas. Mark ingin Stephen menggantikan perannya saat ini. Jika Stephen tak mau, maka Mark meminta pada Stephen untuk menggunakan tubuhnya. Stephen tak ingin hal itu terjadi, ia justru mengatakan pada Mark bahwa ia akan membawa tas itu dan menyerahkan pada pihak kepolisian. Tak mengapa jika nantinya Stephen akan dimasukkan dalam sel. Setidaknya di penjara Mark tak akan bisa menggunakan tubuhnya. Saat Stephen keluar dari loker penyimpanan, tiba-tiba Stephen merasa lorong dalam ruangan itu mendekat padanya. Dari kejauhan nampak bayangan Khonsu mendekat. Stephen langsung lari sekuat tenaga menuju pintu keluar gedung. Sampai akhirnya Stephen pun berhasil keluar dari gedung itu. Namun naas mendadak saat panik berlari, ia terjatuh ke jalan di depan gedung. Bersamaan itu pula sebuah motor dengan cepat berhenti di hadapan Stephen. Ia mengenali Stephen dan memanggilnya dengan nama Mark. Stephen langsung menyadari bahwa wanita di depannya itu adalah Layla. Akhirnya Stephen meminta Layla secepatnya membawa dirinya pergi dari tempat itu. Layla sedikit bingung dengan perubahan pada Stephen karena ia masih menyangka bahwa orang yang diboncengnya adalah Mark. Entah itu musibah atau kebahagiaan ketika Layla mengatakan bahwa mereka adalah suami istri. Selama ini Stephen selalu gagal jika harus menjalani hubungan dengan seorang wanita. Stephen meminta Layla membawa ke apartemennya dan ia akan berusaha menjelaskan semua di sana. Sesampainya di apartemen, Layla melihat-lihat keadaan sekeliling ruangan itu. Ia menemukan buku koleksi penyair kesukaannya. Ditambah lagi banyak buku-buku bahasa Prancis dan sejarah Mesir kuno. Layla tak penting siapa itu Stephen dan statusnya saat ini, toh mereka pun akan segera bercerai. Layla kemudian memberikan surat perjanjian perceraian kepada Stephen untuk ditandatangani. Stephen kali ini yang sedikit kaget, ia tak habis pikir kenapa harus bercerai dengan wanita secantik Layla. Stephen tak mau menandatangani surat itu, lalu ia menunjukkan pada Layla tentang tas Mark yang dibawanya.
Saat Stephen hendak menunjukkan scrap pada Layla, Mark di balik cermin mengingatkan bahwa Layla akan diburu nantinya. Stephen mengurungkan niatnya itu. Layla yang terlanjur penasaran akhirnya membuka sendiri tas itu. Layla menemukan scrap dalam tas itu. Ia lalu menyangka Mark serakah dan ingin menguasai sendiri scrap itu. Dulu mereka bersama-sama dalam sebuah petualangan untuk mencari benda itu. Kali ini Stephen tak punya penjelasan agar Layla mengerti keadaannya saat ini. Stephen hanya bisa mengatakan tak ingin memiliki scrap itu. Ia justru akan menyerahkan scrap itu jika Layla memintanya. Mendadak pintu apartemen diketuk orang dari luar dan terdengar memanggil nama Stephen. Ternyata yang datang adalah detektif Fitzgerald dan detektif Kennedy. Mereka meminta izin memeriksa apartemen Stephen. Setelah masuk dalam ruangan itu, detektif Kennedy menemukan ada benda museum berupa piramida kecil. Lalu detektif Kennedy meneruskan pencarian di tas itu. Ia menemukan paspor atas nama Mark Spector dengan pas foto mirip dengan wajah Stephen. Kini Stephen tertangkap basah dengan dua tuduhan, yaitu pencurian dan pemalsuan data. Kedua detektif lalu memutuskan untuk membawa Peter ikut dengan mereka. Di dalam mobil, detektif Fitzgerald mencoba mencari data mengenai Mark Spector. Ia menemukan bahwa Mark adalah buronan internasional yang telah membunuh para arkeolog pencari benda bersejarah di Mesir. Belum habis keheranan Stephen, mereka ternyata telah sampai di suatu tempat dan itu bukanlah kantor kepolisian. Saat menunggu di mobil, mendadak pintu mobil dibuka dari luar. Tubuh Stephen terjatuh ke jalan karena ia barusan bersandar di pintu itu. Arthur berdiri tepat di hadapan Stephen, lalu membuka borgol di tangannya dan mengajaknya untuk berdiri. Stephen terkejut karena melihat Honshu ada di dekat mereka. Arthur meminta Stephen tak usah mengkhawatirkan hal itu. Ia tak akan bisa berbuat apa-apa tanpa avatar ataupun avatarnya memakai tubuh Stephen. Arthur mengajak Stephen berjalan-jalan sambil menceritakan bagaimana keadaan kota itu dulu. Arthur terlihat sangat akrab dengan warga sekitar. Kemudian Arthur membawa Stephen ke sebuah aula yang sangat besar. Di sana ada tempat menonton hiburan buat warga dan tempat untuk makan bersama. Sambil Rod menikmati makanan di tempat itu, Arthur menceritakan mengenai Dewa Honshu yang tak dihormati oleh para dewa. Nasib Dewa Honshu saat ini telah terusir. Arthur juga mengatakan bahwa ia dulu adalah avatarnya yang dikenal dengan tinju keadilan. Arthur menghukum orang-orang yang membahayakan Honshu. Semua orang yang melanggar perintah Honshu akan berhadapan dengannya. Kini Arthur memutuskan untuk melayani Dewi Amit. Ia ingin menghukum seseorang sebelum melakukan kejahatan. Dewi Amit ingin menggantikan bumi ini dengan kebaikan tanpa adanya kejahatan lagi. Arthur menjelaskan pada Stephen bahwa scrap itu seperti kompas yang akan menunjukkan makam Dewi Amit. Saat ini Arthur ingin menemukan makam itu dan segera bisa membangkitkan Dewi Amit. Stephen merasa janggal dengan penjelasan Arthur. Bagaimana mungkin seseorang dihukumi kejahatan sebelum orang itu melakukan hal itu? Menurut Stephen, kejahatan itu harus ada buktinya terlebih dahulu. Setelah ada fakta baru bisa dijatuhkan hukuman kepada seseorang yang jahat itu. Lalu Arthur menunjukkan tongkat yang dipegangnya. Tongkat itu punya kekuatan yang besar, namun tak mungkin Arthur menunjukkan di tempat itu. Perlahan ia kembali mendekati Stephen dan meminta Stephen untuk mengatakan di mana scrap itu. Tiba-tiba Layla datang sambil menunjukkan scrap yang ada di tangannya. Ia kemudian mendekati Stephen lalu memberikan scrap itu kepadanya. Layla meminta Stephen untuk segera mengenakan kostumnya. Saat Layla memberikan scrap pada Stephen, saat itu pula ia memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi mereka. Terjadilah perkelahian disertai kejar-kejaran yang seru. Arthur menancapkan tongkatnya pada lantai. Dari lantai itu keluarlah yang dinamakan jekal. Binatang ganas itu pun langsung mengejar mereka berdua. Layla membawa Stephen ke sebuah ruangan kemudian menguncinya dari dalam. Layla terus meminta Stephen untuk segera mengenakan kostumnya. Namun Stephen tak tahu bagaimana harus mengenakan kostumnya. Sementara Mark dari balik cermin juga meminta Stephen merelakan tubuhnya untuk dipakai saat ini. Makhluk itu akhirnya berhasil menjebol pintu itu. Stephen melangkah mundur untuk menjauh dari makhluk itu. Tak lama kemudian tubuh Stephen menabrak jendela kaca di belakangnya dan ia pun meluncur jatuh ke bawah. Tubuhnya terpelanting dan saat hendak jatuh ke lantai ia mengucapkan kostum. Kini Stephen berubah penampilan dengan pakaian berjas dan memakai topeng di kepala. Mark heran kenapa penampilan Stephen saat ini seperti itu. Baru saja Stephen berdiri dengan penampilan barunya, sebuah terjangan menghantam tubuhnya. Jekal datang dan langsung menghajar Stephen. Tubuh Stephen juga terbanting ke sana kemari.
Hingga akhirnya ia terlempar di depan Layla yang berusaha kabur dari tempat itu. Melihat Stephen yang babak belur dihajar makhluk itu, Layla mencoba untuk membantu. Ia memukul makhluk itu dengan sebuah botol. Ternyata pukulan itu mampu mengalihkan perhatian Jekyll untuk menyerang Layla. Stephen lalu bangkit dan dengan penuh keyakinan ia mengajak makhluk itu untuk bertarung dengannya. Pertarungan mereka berlangsung di jalan raya hingga disaksikan oleh orang-orang yang berada di tempat itu. Mendadak sebuah mobil yang melaju dengan cepat menabrak tubuh mereka berdua. Mark dari kaca sebuah bis mengatakan pada Stephen bahwa makhluk itu mulai menyerang orang-orang sekitarnya. Akhirnya dengan sukarela Stephen menyerahkan tubuhnya untuk digunakan Mark. Kini Mark sudah lengkap dengan kostum yang dipakainya. Layla meminta pada Mark untuk memancing Jekyll pergi dari tempat itu. Mark kemudian berlari ke atas gedung yang langsung diikuti oleh makhluk itu. Mark terus saja berlari dan Jekyll dengan ganas terus memburunya dari belakang. Mark membawa Jekyll ke arah sebuah menara. Saat Jekyll melompat dan menerkam Mark dengan cekatan, Mark menangkap tubuh Jekyll lalu menancapkannya pada tiang di atas menara. Seiring tewasnya Jekyll, kostum yang menyelimuti tubuh Mark pun hilang. Kini ia berubah menjadi penampilan Stephen kembali yang terlihat panik mencari skerap di bajunya. Di sebuah jalan, seorang gelandangan menemukan skerap itu. Arthur yang berada di dekat gelandangan itu meminta benda itu dan sebagai gantinya Arthur akan memberikan makanan dan pakaian. Setelah skerap diterima Arthur, ternyata ia melakukan pertukaran jiwa yang membuat gelandangan itu langsung ambruk tubuhnya. Layla yang melihat hal itu dari kejauhan langsung memacu motornya untuk menjauh. Sementara itu Stephen menyadari bahwa tubuhnya telah tertukar dengan Mark. Saat ini tubuh Stephen terkurung di dalam cermin. Mark yang kini berdiri tegak di hadapan cermin berjanji pada Stephen bahwa setelah misinya berakhir ia mengembalikan kehidupan Stephen seperti semula. Stephen terus saja menyalahkan Mark dengan mengatakan ia adalah parasit dalam hidupnya. Mark hanya bisa memberikan kesusahan baru pada hidupnya. Stephen bertekad akan mengambil kembali tubuhnya dari Marche. Mark akhirnya jengkel harus menjelaskan bagaimana lagi pada Stephen. Ia pun menendang-nendang cermin itu hingga retak. Bersamaan hembusan angin yang datang, Khonshu menemui Mark. Ia memberitahu pada Mark bahwa Arthur telah mendapatkan skerap itu. Tak ada jalan lain bagi Khonshu untuk misi selanjutnya, ia harus membawa Mark ke Mesir. Di sana Mark akan melindungi Khonshu dengan segala cara. Pagi harinya, Mark mendapati dirinya telah berada di sebuah kamar. Ia bangkit dan mendekati sebuah jendela. Lalu Mark menyingkap gerai yang menutupi jendela itu. Setelah terbuka nampak sebuah kota yang di sekitarnya berdiri kokoh beberapa piramida besar di sana. Sekian episode kita kali ini, kian hari makin menarik aja ya guys. Ketemu lagi di episode berikutnya dan sampai jumpa.